Pada tahun 1990, sebuah negara mengalami keruntuhan dan dalam waktu yang hampir bersamaan, beberapa frekuensi rahasia ikut menghilang. Bukannya melemah ataupun terganggu, melainkan berhenti secara total. Yang menjadi masalah adalah tidak ada yang tahu siapa yang berhenti menerima pesan itu. Selama puluhan tahun, sebuah sistem komunikasi berjalan diam-diam di latar belakang. Dia tidak terlihat dan tidak diumumkan, tapi selalu konsisten. Di dalam beberapa model intelijen, sinyal seperti ini bukan hanya untuk pengirim pesan, tapi sebagai penanda bahwa jaringan di belakangnya masih aktif. Lalu pada satu titik, sinyal itu berhenti. Dan itu bukan hanya satu, sebab beberapa di antaranya hilang pada saat yang hampir bersamaan. Selama era Perang Dingin, Jerman Timur mengoperasikan jaringan number station untuk komunikasi intelijen lintas batas. Digunakan oleh struktur seperti Stasi, mengirim sinyal melalui frekuensi shortwave jarak jauh. Format umumnya berupa suara yang membaca kelompok angka secara berulang, tanpa adanya identifikasi sumber atau tujuannya. Siaran ini sering memiliki pola yang tetap, jadwal siaran tertentu, dengan format angka konsisten, serta durasi yang relatif sama. Selama dekade 1970-an hingga akhir 1980-an, sistem ini berjalan dengan stabil. Namun menjelang periode 1989 hingga 1990, ketika struktur negara mulai runtuh, beberapa dari frekuensi ini tidak lagi dapat terdengar. Yang tidak biasa bukan hanya hilangnya sinyal, tapi pola hilangnya yang tidak ada penurunan bertahap, serta tidak ada perubahan format. Dia langsung berhenti. Dan ini terjadi bukan hanya di satu stasiun. Beberapa frekuensi dengan karakter serupa juga menghilang dalam rentang waktu yang relatif berdekatan. Di dalam sistem teknis biasa, kegagalan cenderung acak, tapi ini terlihat terkoordinasi. Seolah-olah ada satu hal yang sama di belakangnya, yang ikut berhenti pada waktu yang bersamaan. Di dalam doktrin komunikasi intelijen, number station bukanlah sekedar alat untuk mengirim pesan. Mereka adalah bagian dari arsitektur jaringan agen yang tidak dapat terlihat. Jika model ini diterapkan, maka selama sinyal masih aktif, agen di lapangan memiliki satu kepastian bahwa sistem pusat masih berjalan. Tapi ketika sinyal itu berhenti, yang hilang bukan hanya sebatas pesan, yang hilang adalah konfirmasi bahwa jaringan masih aktif. Referensi waktu komunikasi, bahkan kemungkinan akses ke instruksi berikutnya. Artinya, berhentinya sinyal bisa dibaca sebagai putusnya satu lapisan dalam infrastruktur komunikasi. Namun, ada penjelasan yang lebih langsung bahwa runtuhnya Jerman Timur membawa beberapa perubahan total. Pembubaran organisasi seperti Stasi, integrasi ke sistem pemerintahan baru, serta penghentian infrastruktur lama yang tidak lagi relevan. Di dalam konteks ini, penghentian number station bisa jadi hanyalah konsekuensi administratif. Tidak perlu asumsi sistem tersembunyi. Cukup dipahami bahwa sistemnya memang sudah tidak digunakan lagi. Tapi, ada satu hal yang tetap sering mengganggu. Selama puluhan tahun, sistem ini digunakan untuk mengirim pesan ke penerima yang tidak pernah diketahui publik. Lalu, dalam waktu singkat semuanya berhenti. Bukan berubah, juga bukan berevolusi, melainkan hilang dari frekuensi yang sama yang selama ini bisa dipantau. Pertanyaannya sekarang, apakah jaringan itu benar-benar berhenti beroperasi? Atau hanya berpindah ke sistem komunikasi lain yang tidak lagi bisa diamati dengan cara yang sama? Inilah LabX 404. Ini bukan horor,
melainkan investigasi sistem tersembunyi.